Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Sans mengajak Marco bergabung. Manga One Piece 1059 telah ditunggu oleh para pecinta One Piece sebab rasa penasaran. Banyak hal menarik dari spoiler manga One Piece chapter 1059, diantaranya perburuan Teach untuk mendapatkan kekuatan Boa Hancock. Dimulai pada sebuah kapal yang berlayar dekat Pulau Sphinx, Marco meninggalkan kapal dan berterima kasih kepada bajak laut Shanks. Sebelum pergi Shanks menawarkan kepada Marco untuk bergabung menjadi anggota bajak lautnya. Tapi Marco menolak. Marco mengatakan dirinya sudah tidak berminat menjadi bajak laut dan memilih tinggal di desa tempat Shirohige kecil dulu. Setelah itu semua anggota Akagami mengucapkan selamat tinggal kepada Marco. Pada malam terakhir perayaan di ibu kota bunga, Luffy kembali menawarkan kepada Yamato untuk ikut bersamanya. Tetapi Yamato menolak dengan mengatakan, insiden setelah penyerangan Green Bull, ia hanya bisa dihentikan dengan seseorang yang memiliki haki yang kuat. Meski Kaido telah dikalahkan tapi hal itu masih tetap mengancam negeri Wano, di mana orang-orang akan terus datang ke negeri Wano. Lalu bagaimana bisa berpetualang, sementara Yamato khawatir dengan negeri Wano. Luffy dengan wajah yang serius memahami situasi yang saat ini dialami negeri Wano dan siap berlayar tanpa Yamato. Sedangkan Zoro meminta Yamato untuk berhati-hati agar tidak menyakiti perasaan Momonosuke, karena ia memiliki kebanggaan yang sangat kuat. Yamato lalu mengatakan bahwa dia akan mencari tujuan pribadi di Wano, untuk menjelajahi semua wilayah itu. Lalu Marco muncul, ia memberitahu Luffy bahwa kapal yang cocok untuk membawanya pergi telah muncul mendekati Wano, dan dia akan segera meninggalkan Wano. Lalu ada flashback di perang Marineford, ketika Marco menyuruh Jinbei untuk membawa Luffy bersamanya. Dalam kejadian itu Luffy berterima kasih kepada Marco yang telah membantunya dalam perang Marineford. Kemudian flashback berakhir dengan diperlihatkan Marco yang sedang berada di desa Shirohige. Penyerangan di wilayah kerajaan Kuja menjadikan sebagian wilayah dari gunung besar yang berada di tengah pulau tersebut hancur. Glorissa mengatakan, ini pertama kalinya pria datang menyerang pulau, dengan kerusakan sangat besar. Hancock mengatakan, selama dia berada di pulau musuh akan terus berdatangan. Selama serangan angkatan laut beberapa waktu yang lalu, mereka berhasil mendobrak gerbang kota. Warga Kuja melakukan serangan balik, kemudian Merin memerintahkan Serapim ke garis depan dan mengaktifkan kamera perekam. Hancock belum terlihat, seorang gadis kecil dengan api di punggungnya muncul. Gadis itu memiliki mata yang berbentuk bintang dan menembakkan laser dari tangannya, seperti halnya pasifista. Tiba-tiba Kurohige muncul diiringi dengan gempa bumi, ia datang bersama Devon dan juga Vasto. Kedatangan Kurohige ke pulau ini untuk mengambil kekuatan Boa Hancock sebelum angkatan laut mengambilnya duluan. Kurohige mengatakan ia bisa melakukan apapun selama ia mendapatkan kekuatan Hancock, tapi Vasco yang tergoda dengan keindahan Hancock meminta membawanya hidup-hidup. Di lain sisi, angkatan laut yang merasa terancam dengan kemunculan bajak laut Teach berencana menyerangnya. Tapi hal itu ditunda sampai mendapat perintah dari pusat. Lalu Koby berusaha mengakhiri ini dengan meminta Hancock menyerah sebelum semakin banyak korban berjatuhan. Tapi Hancock menolak tawaran itu. Kedatangan Teach ini benar-benar membuat situasi semakin kacau. Teach menyerang dengan kekuatan Gura-Gura no Mi, namun dia dikejutkan sampai tidak percaya dengan kehadiran seorang anak. Rambut putih, kulit coklat dan sayap hitam dan ditambah ada api di punggungnya, anak itu menyerang Teach dan baru disadari. Jika anak itu bukan seperti yang dia bayangkan karena ia hanya robot, lalu dengan mudah Teach melumpuhkan pasifista tersebut. Setelah berhasil mengalahkan pasifista, Kurohige menuju ke tempat Hancock berada, namun sebelum itu Hancock yang sudah dikepung angkatan laut langsung menggunakan kekuatannya. Dan mengubah seluruh angkatan laut untuk menjadi batu, termasuk wakil Admiral Yamikaze, hingga yang tersisa hanyalah Chobi. Di momen inilah Teach muncul bahkan Hancock menyerangnya tapi tidak mempan sama sekali, karena kekuatan Teach mampu menetralkan kekuatan buah iblis Hancock. Dan di halaman ganda kita diperlihatkan Teach mencekik Hancock sedangkan Chobi terluka parah. Teach mengatakan situasi ini tidak akan membuatmu kemana-mana, pahlawan Chobi. Masih ingat, kau telah membantuku pada insiden pelabuhan Rocky, berkatmu aku bisa mengalahkan Wangshi dan menjadi bos di Pulau Bajak Laut.
Di saat Teach mau membunuh Hancock demi mendapatkan kekuatannya, Chobi langsung menjelaskan bahwa semua orang telah menjadi batu. Tidak akan kembali normal, yang ada ia akan menjadi batu selamanya jika Hancock mati. Perlu diketahui bukan hanya angkatan laut saja yang telah diubah menjadi batu. Melainkan Visco dan juga Devon telah diubah Hancock menjadi batu, namun perkataan Chobi tidak merubah apapun. Kurohige tetap ingin membunuh Hancock untuk mendapatkan kekuatannya, tetapi untungnya Rayleigh dan Zaki datang tepat waktu. Rayleigh mengancam Teach dengan menghunuskan pedangannya. Hal itu cukup membuat Teach cukup ketakutan, lalu Zaki mulai membuka siapa dirinya yang sebenarnya dan rupanya dia adalah mantan ratu dari kerajaan Kuja dulu. Lalu Rayleigh memberi pilihan kepada semua pasukan angkatan laut dan juga Teach bahwa setelah Hancock mengembalikan semua orang yang menjadi batu kembali normal, maka semua orang harus meninggalkan wilayah kerajaan Kuja. Jika tidak maka Rayleigh bersiap untuk menghadapi mereka semua. Dirasa Rayleigh begitu berbahaya, membuat hal itu disetujui oleh semua orang. Kemudian di akhir chapter kita diperlihatkan sebuah kabar jika bajak laut Teach telah menculik Chobi. Dan saat ini belum diketahui bagaimana nasibnya.